Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Teori Eksistensial Rollo May. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Rizka Aulia Khair, sebagai moderator. Yang kedua, Ainaya Fatin. Yang ketiga, Zuhra Funna. Dan yang terakhir, Andi Hadisyah. Nah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Ainaya Fatin. Latar belakang eksistensialisme psikologi. Eksistensialisme modern berawal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard tahun 1813 sampai 1855, filsuf dan teolog Denmark. Ia prihatin terhadap tren di masyarakat pasca industri yang berkembang menuju dehumanisi manusia. Ia menentang segala usaha untuk melihat manusia hanya sebagai objek dan menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Kierkegaard menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Akan tetapi, untuk mendapatkan kebebasan dan tanggung jawab hanya dapat dilakukan dengan melepaskan kecemasan. Definisi eksistensialisme: berbagai kesamaan elemen yang dimiliki oleh kebanyakan pemikir eksistensialis. Yang pertama, eksistensi ada sebelum esensi. Yang kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Yang ketiga, manusia mencari arti dari kehidupannya. Yang keempat, para eksistensialis berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Konsep dasar being in the world, pendekatan fenomenologis dalam mencoba memahami kemanusiaan. Kita hadir di dunia yang dapat dimengerti dengan baik dari sudut pandang kita sendiri. Persatuan dasar dari manusia dengan lingkungannya diekspresikan dengan sebuah kata dalam bahasa Jerman, Dasein, yang berarti untuk hadir di sana. Manusia yang tidak mempunyai rasa Dasein, tidak ada kesatuan antara diri dan dunia. Banyak orang yang menderita kecemasan dan kesedihan yang disebabkan oleh alienasi dari diri mereka atau dunia mereka. Mereka juga tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai diri mereka atau terisolasi dari dunia yang terasa berjarak dan asing. Manusia mengalami 3 bentuk being in the world yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama itu ada Umwelt, lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, Mitwelt, hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga, Eigenwelt, hubungan kita dengan diri sendiri. Non-being, being in the world membutuhkan sebuah kesadaran atas diri sebagai makhluk yang hidup dan berkembang. Kesadaran ini juga dapat berakibat pada ketakutan akan ketiadaan, yaitu non-being atau kehampaan. Banyak dari kita yang melarikan diri dari ketakutan kita atas non-being dengan resiko suatu eksistensi yang terbatas. Alternatif yang lebih sehat adalah menghadapi kematian yang tidak dapat dihindari dan menyadari bahwa non-being adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberadaan. Nah, saya Rizka Aulia Khair akan menjelaskan materi kami selanjutnya. Nah, dalam psikologi eksistensi lebih terfokus pada perjuangan individu untuk dapat berfungsi melalui pengalaman hidupnya dan tubuh menjadi manusia yang seutuhnya. May mendeskripsikan perjuangan ini dalam sebuah laporan tentang salah satu pasiennya yang bernama Philips. Philips merupakan seorang arsitek yang mengalami permasalahan dalam hubungannya dengan Nicole yang merupakan pacarnya. Nicole melakukan perselingkuhan hingga pada perselingkuhan yang ketiga, Philip sampai pada taraf di mana ia berharap dapat menerima perilaku Nicole. Tetapi Philips juga merasa dikhianati. Kemudian Philips mencari bantuan melalui terapi pada Rollo May. Nah, setelah melalui beberapa terapi, Philips diketahui menderita kecemasan neurotik yang menyebabkan perilakunya menjadi tidak produktif dan merugikan dirinya sendiri. Sebelum May menerbitkan The Meaning of Anxiety pada tahun 1950,
Kebanyakan teori tentang kecemasan mengatakan bahwa kecemasan tingkat tinggi merupakan indikasi dari neurosis atau bentuk lain psikopatologis. Nah, dalam The Meaning of Anxiety, May mengatakan banyak perilaku manusia memiliki motivasi dari landasan rasa takut dan kecemasan. Manusia mengalami kecemasan saat dirinya sadar bahwa eksistensinya atau beberapa nilai yang dianutnya terancam hancur atau rusak. May mengidentifikasikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi pribadi bukan apa-apa atau nothing. Ia juga menyebut kecemasan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai penting. Kecemasan ada saat seseorang mengalami masalah saat pemenuhan potensi. Hal ini dapat berakibat pada stagnasi dan kehancuran, namun juga berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terdapat kecemasan normal dan kecemasan neurotik. Kecemasan normal ini dirasakan ketika seseorang menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Sehingga semua pertumbuhan selalu meliputi pelepasan nilai-nilai lama yang dapat menyebabkan kecemasan. Sehingga kecemasan ini termasuk kecemasan yang normal. Nah, kemudian kecemasan neurotik. May mendefinisikan kecemasan neurotik sebagai reaksi yang tidak proporsional atas suatu ancaman, meliputi represi dan bentuk-bentuk lain dari konflik intrapsikis yang dikelola oleh bermacam bentuk pemblokiran aktivitas dan kesadaran. Kecemasan neurotik yang dialami saat ini mulai diubah menjadi dogma. Kemudian materi selanjutnya yaitu rasa bersalah. Baik kecemasan maupun rasa bersalah ontologis yaitu merujuk pada sifat alamiah dari suatu keadaan dan bukan perasaan yang muncul dari situasi dan atau pelanggaran spesifik. Nah, secara keseluruhan, May mengidentifikasikan tiga bentuk dari perasaan bersalah ontologis yang masing-masing berkolerasi dengan tiap bentuk being in the world, yaitu rasa bersalah Amwelt, Midwelt, dan Eigenwelt. Nah, yang pertama, rasa bersalah Amwelt. Tipe rasa bersalah ini adalah hasil dari keterpisahan manusia dengan alam. May menyebutkan rasa bersalah karena keterpisahan atau separation guilt, konsep yang mirip dengan gagasan Fromm mengenai dilema manusia. Kemudian yang kedua, rasa bersalah Midwelt. Tipe rasa bersalah ini yaitu muncul dari ketidakmampuan manusia untuk secara akurat melihat dunia orang lain. Manusia hanya dapat melihat dan menilai kebutuhan orang lain dari sudut pandang dirinya sendiri. Hal ini membuat manusia merasa tidak cukup baik dalam hubungannya dengan orang lain yang kemudian berujung pada kondisi perasaan bersalah. May mengatakan bahwa hal ini bukanlah kegagalan moral, tetapi hal ini adalah hasil yang tidak dapat dihindari dari kenyataan bahwa masing-masing orang adalah individu yang berbeda dan terpisah, serta tidak mempunyai pilihan selain melihat dunia melalui sudut pandang masing-masing individu.
Kemudian yang ketiga, rasa bersalah Eisenwald. Tipe rasa bersalah ini yaitu diasosiasikan dengan penyangkalan manusia atas potensi yang dimilikinya dan kegagalan dalam memenuhinya, atau dapat dikatakan rasa bersalah berdasarkan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Rasa bersalah ini bersifat universal, karena tidak ada satupun dari manusia yang dapat secara tuntas memenuhi potensinya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya Andi Desa Putri akan menjelaskan mengenai intensionalitas. Menurut May, intensionalitas adalah kemampuan untuk membuat pilihan mengimplikasikan suatu landasan terstruktur ketika pilihan tersebut dibuat serta struktur yang memberikan arti pada pengalaman dan membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan. Intensionalitas adalah struktur dari arti atau makna yang memungkinkan manusia sebagai sumber untuk melihat serta mengerti dunia luar yang merupakan objek. Yang selanjutnya ada kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian atau care adalah suatu proses aktif kebalikan dari apatif. Kepedulian adalah kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Kepedulian tidak sama dengan cinta, namun bersumber dari cinta. Untuk mencintai berarti untuk peduli, untuk menyadari kemanusiaan esensial dari orang lain, untuk menghormati perkembangan orang tersebut dengan aktif. May 1953 mendefinisikan cinta sebagai perasaan bahagia terhadap kebahagiaan orang lain dan menegaskan nilai serta perkembangan atau dari orang lain tersebut seperti milik kita sendiri. Tanpa kepedulian, tidak mungkin ada cinta, hanya sentimental, kosong, atau rangsangan seksual yang sementara. Kepedulian juga merupakan sumber dari keinginan. May 1969b menyebutkan keinginan sebagai kapasitas untuk mengatur diri seseorang, supaya pergerakan dalam arah tertentu atau menuju suatu sasaran tertentu dapat terjadi. Yang pertama itu ada persatuan antara cinta dan keinginan. Cinta telah diasosiasikan dengan yang sensual atau seks, sementara keinginan telah berubah arti menjadi tekad yang mantap atau kekuatan dari kemauan. Saat dipandang sebagai seks, cinta barulah menjadi sesuatu yang bersifat sementara dan tidak memiliki komitmen, sehingga tidak ada keinginan, hanya ada harapan. Saat dipandang sebagai kekuatan dari kemauan, keinginan berubah menjadi melawan diri sendiri dan tidak memiliki semangat. Tidak ada kepedulian, yang ada hanya manipulasi. Menurut May, tugas kita hanya untuk mempersatukan cinta dan keinginan, baik cinta maupun keinginan. Berarti berusaha menggapai orang lain. Keduanya meliputi kepedulian, menuntut pilihan, mengimplikasikan tindakan dan kebutuhan tanggung jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk cinta dibagi menjadi 4. Yang pertama, seks. Seks adalah fungsi biologis yang dapat dipuaskan melalui hubungan seksual atau cara melepaskan tekanan seksual lainnya. Seks tetap menjadi kekuatan untuk menghasilkan keturunan, dorongan yang dapat mengabdikan suatu ras. Sumber utama kenikmatan paling intens dari manusia sekaligus kecemasan yang mendesak. Pada zaman modern, seks telah menjadi suatu permasalahan. May menunjukkan bahwa masyarakat berpindah dari masa ketika melakukan hubungan seks, membuat seseorang penuh dengan rasa bersalah dan kecemasan, kepada waktu ketika tidak melakukan hubungan seks mengakibatkan perasaan bersalah dan kecewa. Yang kedua ada eros. Eros dibangun atas kepedulian dan kelembutan. Eros mendambakan untuk membangun suatu permasalahan yang bertahan dengan orang lain, yaitu ketika partner mengalami kebahagiaan dan hasrat mendalam, serta keduanya merasa diperluas dan diperdalam oleh pengalaman tersebut. Yang ketiga ada philia. Philia adalah hubungan pertemanan yang intim di antara dua orang, namun non-seksual. Philia tidak dapat diburu-buru, membutuhkan waktu untuk tumbuh, berkembang, dan mengakar. Philia tidak menuntut manusia untuk berbuat apa-apa pada orang yang dicintainya, selain menerimanya, mendampinginya, dan menikmati bersamanya. Philia membuat eros menjadi mungkin. Perkembangan yang bertahan dan tidak terburu-buru dari sebuah hubungan pertemanan adalah prasyarat untuk menjalani persatuan antara dua manusia. Yang keempat, yang terakhir ada agape. Agape didefinisikan sebagai penghargaan untuk orang lain, kepedulian atas kesejahteraan orang lain yang melebihi keuntungan apapun yang dapat diperoleh seseorang dari hal tersebut. Cinta yang tidak terkecuali, seperti cinta Tuhan pada manusia. Agape adalah cinta yang bersifat altruis, bentuk cinta spiritual yang bawa resiko seseorang bertindak seolah-olah ia adalah Tuhan. Cinta ini tidak memperdulikan perilaku dan karakteristik orang lain.
Kemudian ada kebebasan dan takdir. Dibagi menjadi 3, yaitu definisi kebebasan. Kebebasan adalah kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan. Kebebasan datang dari permasalahan atas takdir manusia. Pemahaman manusia memiliki kelemahan yang tidak dapat terpisahkan dari dirinya, bahwa pengalaman masa kecil membuat manusia mempunyai suatu pola perilaku tertentu. Kebebasan adalah kemungkinan untuk berubah walaupun manusia tidak tahu apa saja perubahan yang dapat terjadi. Kebebasan memerlukan kemampuan untuk menaungi kemungkinan yang berbeda-beda di dalam pemikiran seseorang, walaupun pada saat itu belum terlalu jelas bagaimana seseorang harus bertindak. Yang kedua ada bentuk-bentuk kebebasan. May 1981 mengenalkan 2 bentuk kebebasan, yaitu kebebasan untuk melakukan atau dapat disebut dengan kebebasan eksistensial dan kebebasan untuk menjadi atau dapat disebut dengan kebebasan esensial. Kebebasan eksistensial, kebebasan ini merupakan kebebasan untuk bertindak, untuk melakukan. Kebebasan esensial adalah kebebasan untuk bertindak atas pilihan yang dibuat oleh seseorang. Sedangkan kebebasan esensial merupakan kebebasan untuk menjadi. Kebebasan esensial sering membuat kebebasan esensial menjadi lebih rumit. Namun kebebasan esensial tidak hanya didapat jika kebebasan eksistensi terbatas, karena sebenarnya kita sudah memiliki batasan sendiri, yaitu takdir. Definisi takdir. May 1981 mendefinisikan takdir sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing manusia. Takdir manusia yang utama adalah kematian. Namun dalam skala kecil, takdir manusia mencakup karakteristik biologi lainnya dan sebagai tambahan faktor psikologis dan budaya juga memiliki kontribusi atas takdirnya. Takdir adalah tujuan manusia. Dalam batasan takdir, manusia memiliki kekuatan yang memilih, serta kekuatan ini membuatnya mampu untuk menghadapi dan menentang takdirnya. Akan tetapi, tidak berarti bahwa semua perubahan yang diinginkan akan terjadi. Manusia tidak dapat menghapus takdirnya, tetapi ia dapat memilih bagaimana akan bereaksi, bagaimana dapat menghidupkan bakat yang ada di hadapannya. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, saya Zuhra Funa, NIM 1906-245. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kekuatan mitos. May berpendapat bahwa orang-orang yang berperadaban barat memiliki kebutuhan mendesak mengenai mitos. Oleh karena itu, kekurangannya mitos untuk dipercaya, manusia pun berpaling pada agama, ketergantungan obat-obatan, dan budaya populer dalam usaha yang sia-sia untuk menemukan arti dari kehidupan. Selanjutnya ada psikopatologi. May berpendapat bahwa psikopatologi sebagai kekurangan komunikasi, ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain, dan untuk membagi dirinya dengan orang lain. Selanjutnya ada psikoterapi. May tidak membangun aliran psikoterapi, namun ia banyak menulis mengenai psikoterapi. May menolak gagasan bahwa psikoterapi menurut kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia menyarankan bahwa seharusnya psikoterapi membuat manusia menjadi lebih baik. Psikoterapi membuat manusia lebih manusiawi, membantu manusia memperluas kesadaran supaya dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan. Nah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.